biasanya offline ya, begitu ya. Jadi harus install ulang. Oke, paling begitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Tadi ngomong kemana ini? Presenting untuk ini ya. Apa itu? Ini kok agak lanjut ini ya. Yang ngajar metodologi ini ya lo ya. Anda harusnya bahas ini ya. Ya nggak tahu lah ya, harusnya belajar ya. Ini tuh saya punya komplit sebetulnya ringkasannya ya. Ya udahlah, beda-beda soalnya begitu. Ini ya, ada pertanyaan ini selencup. Nah ini sudah tema standar, ya udahlah, nggak masalah semua ya, begitu ya. Jadi Anda harus membaca ini dulu, begitu ya, untuk memahaminya, dan ini bisa lakukan cepat. Kalau di software itu example-nya komplit ya, ada example langsung ada run segala macam, hasilnya kelihatan semua apa yang harus dimasukkan. Ya masukannya tricky gitu ya, kalau ini sudah dimasukkan ya ini jangan dimasukkan, ini sudah dimasukkan, ini jangan dimasukkan, nah begitu ya. Sama kalau kita kayak menggunakan apa, git cycle seperti itu ya, apa itu, desain inputnya harus baik apa ini, nah begitu ya, itu kan filosofi desain berpikirnya ya, untuk menyelesaikan bahwa desain itu bisa melewati berbagai macam kriteria yang berbeda-beda begitu ya. Ya, berdasarkan itu dia akan melakukan optimasi yang seperti ini. Kalau ini berarti ininya yang dioptimasi ya, seperti itu ya. Paham ya? Ceritanya begitu pokoknya. Ya. Ini diceritakan di sini sedikit ya. Ini pressure drop segala macam ya, oke lah ya. Semuanya kayaknya dihitung dengan bagus begitu ya. Kalau yang punyanya, udahlah saya nggak komen ya, nanti dimarahin sama Bu Sri nanti ya. Pressure dropnya terlalu kecil sebetulnya. Makanya yang agak rasional itu Anda harus menggunakan Delaware ya, begitu ya. Udahlah banyak komentar itu ya di jurnal itu ya. Walaupun dan segala macam ya. Anda bisa baca di sinilah ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan ini delta mana ini delta mana ini drop tekanannya tadi saya baca tadi di mana tadi. Nah udahlah pokoknya gitu ya, cari aja ya. Nah ini ya delta P itu malos begitu ya. Jangan gunakan yang mana saya juga nggak tahu ini ya. Yang pakai bilangan Fanning ya, begitu dan seterusnya. Oke, ya. Jadi belajar di sini bisa ya. Yang kayak gini-gini ya dipelajari ya, mau di diagram segala macam kan sudah sering ya diajarkan ya. Nah, di kuliah apa ini diajarkan Anda? Halo. Nggak pernah lihat ini? Hah? Dulu di mekanika fluida Pak. Nah di mechanical fluida ya harus ada ya. Teruslah pernah kamu ngitung ulangan pakai ini ya segala macam lah, paling enggak ya begitu ya. Kayak kemarin aja siapa ya? Bilangan ralik dikasih Renault saya bahas di KB. Di sini ya? Enggak ya, mudah-mudahan enggak di sini ya. Kelas berapa ya? Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan ini? Ya. Pokoknya yang apa itu namanya? FWH ya, low pressure atau high pressure gunakan itu ya, HTRI saya suruh ya. Untuk yang kondenser bebas begitu ya. Menggunakan pendekatan biasa karena saya ingin tugas akhir Pak untuk ini sekalian ya, monggo aja silakan ya. Tapi harusnya tema-tema yang demikian sudah harus dicoreti ya. Agak bervariasi gitulah, banyak sekali ya begitu ya. Ngambil pembimbing di luar saya lebih senang lagi itu ya. Pembimbing 2 ya maksud saya ya. Tidak boleh pembimbing 1. Dan di sana juga welcome kok mestinya begitu. Sangat welcome ya, welcome sekali. Nah, cara menghubunginya ya kalau ada keinginan itu mesti biasanya jalan itu mudah didapatkan begitu ya. Langsung to the point aja, black. Oh saya punya masalah baru ya, itulah keterbukaannya ya. Waktu saya segini masih panjang, tapi saya juga minta cepat, tuh ini ya gitu. Anda bisa ngomong gitu ya. Tapi ya sebaiknya kalau ada tawaran gitu ya diterima saja kalau saya ya. Karena inline kita istilahnya biasanya berkembang bareng dalam tanda kutip ya begitu ya.
kita menyiapkan reportnya sekaligus kita mengerjakan tugas akhirnya juga begitu ya. Oke, ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pokoknya harus dipelajari dulu ya ini ya. Ya. Ini hasil-hasilnya, ini aplikasi saya. Oh, sudah tak stop ya. Ya, hasil-hasilnya langsung kelihatan ya ini ya. Mana-mana ini ya. Hasil-hasil outputnya nanti kalau Anda download lah ya, langsung kelihatan ya. Saya tadi ingin mengetahui, melihat apa aplikasinya lah. Kalau saya masukkan yang ini, berarti yang ini sudah nggak boleh dimasukkan, begitu loh ya, ceritanya begitu ya. Makanya filosofi desain itu Anda bisa memasukkan selama Anda memahaminya, begitu ya. Makanya belajar dulu lah ya, jangan sekedar memasukkan begitu terus kemudian hasilnya keluar, nggak demikian ya. Jadi yang pasti di situ ada istilah-istilah apa over design seperti itu ya. Jadi over design itu bagaimana dalam kondisi real dari suatu desain umumnya itu dilakukan over design itu sampai ke 20% begitu ya. Jangan sampai kalau 0% itu bagus ya. Oh, saya pas Pak, sesuai dengan desainnya Pak 0%, nah enggak ya. Jadi over design itu memang dikehendaki ya. Dari perhitungan karena kita berpikir ya desainer itu habis janji kerjanya itu sampai 30 tahun begitu ya. Motoran segala macam kalau dilakukan maintenance atau segala macam yang gitu aman ya, tidak mengalami apa itu namanya halangan-halangan ya untuk menuju ke arah apa itu namanya ukuran atau kilowatt atau beban ya, beban pendinginan atau pemanasan yang kita harapkan begitu ya. Yang gitu-gitu itu bacanya di mana Pak? Ya mesti di buku yang lain ya, di buku seberapa data komplit ya cerita tentang itu ya. Bahkan ke pins yang kayak gitu itu juga penting ya. Kan sering begitu ya. Masuk ke plan yang besar ngomong exchanger ini kurang efektif Pak. Jadi efektifnya saya naikkan, ternyata cuma efektif doang ya. Efektif itu juga berbahaya ya. Untuk di plan kimia, wah, begitu ya. Efektivitasnya itu kecil-kecil ya, memang sengaja dibuat begitu ya, gitu ya. Jadi kalau Anda tahu desain filosofi dari masing-masing plan yang dibikin, efektivitas exchanger tahu ya. Jadi jangan-jangan ngomong nggak tahu nanti ya. Paham ya? Efektivitas itu bukan efisiensi ya, daya mampu. Kalau efisiensi exchanger itu jelas, perhitungan itu adalah 100% ya. Soalnya kita nggak mempertimbangkan energi, jadi apa ya, energi yang lari ke lingkungan nggak ada ya. Jadi lari ke lingkungan kan nggak ada ya, dianggap nol, maka efisiensinya ya jelas apa prosesnya itu 100% ya, yang ditransfer sama dengan yang diterima begitu ya. 100% di sana efisiensinya. Tapi kalau efektivitas itu kan kemampuan ya. Kalau saya ngomong efektivitas pendinginan ya kemampuan mendinginkan begitu ya. Kemampuan mendinginkan begitu ya. Jadi yang di atas itu yang didinginkan, current begitu ya. Jadi yang di bawah itu kemampuannya. Kemampuannya itu gimana? Ya tergantung dari sumber air, sumber pendinginnya begitu ya, suhunya ya. Kan begitu ya. Suhu itu kan nggak mungkin dicapai ya karena kita punya delta T min ya. Kita membuat pipa yang sangat panjang ya nggak mungkin drop tekanan begitu ya, makanya kan untuk mendesain itu selalu dipikirkan drop tekanan begitu ya. Terus pengotoran itu berhubungan dengan apa? Kecepatan fluida yang mengalir di dalamnya dan segala macamnya kayak gitu ya. Termasuk kualitas fluidanya ya iyalah ya. Makanya di beberapa industri kimia yang namanya heat exchanger itu kadang dua ya, kayak BOP gitu ya, 2x100 gitu. Kenapa ya? Karena pengotorannya tinggi sehingga satu di maintenance, satu dijalankan begitu ya. Industri kimia itu sering ya begitu ya. Jadi nggak kayak di pembangkitan yang heat exchanger yang gitu nggak ada ya begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya cuma bela-bela aja ya, nyuruh aja karena memang harus belajar sendiri. Simpel sekali karena Anda sudah dapat teorinya ya, tapi memang Pak agak berbeda Pak
Ya memang perlu dibaca seharusnya ya. Iya udahlah ya. Pusing saya ya, harusnya nyampe ke sana tapi nggak nyampe juga. Ya. Oke, ada pertanyaan ini. Jadi ini sudah 20 menit tapi nggak tahu ada yang nyampe, ada yang masuk belum ini. Saya cuma pengen lihat aja setelah 20 menit ini ya. Oh, udah ada ya ini ya, PLTP Patuha, PLTGU, semua udah masuk ya. Oke. Oke. Perlu kita bahas atau bagaimana ini? Atau disudahin aja kuliah? Tergantung permintaan ini. Kalau bisa minggu depan difinalkan juga ya. Ini sama tulisannya yang begitu ditambahkan nanti ya. Biar saya bisa, mau dibuka sekarang juga boleh. Bagaimana ini? Permintaan kelompok aja ini? Halo, halo. Kalau